Halo guys, sebenarnya aku mau cerita ini sih udah lama banget. Eh, karena aku seperti menghadapi ini selama beberapa bulan akhir ini, semenjak awal tahun sebenarnya. Aku tuh sebenarnya sudah dapat banyak hal, informasi ataupun pengalaman beberapa hal yang mengenai dengan good and evil. Mungkin lebih tepatnya disebutnya bukan good and evil ya, tetapi light and darkness. Good and evil is actually much more make sense too. Ya kalian tahulah tentang hal itu yang dimana berhubungan dengan hitam dan putih, cahaya dan kegelapan, kayak gitu, good and evil. Yang dimana itu seharusnya di jalan Tuhan. Lebih tepatnya bukan di evilnya itu ya, karena evil itu sesuatu hal yang memang sudah corrupted kayak gitu. Tapi lebih tepatnya itu sesuatu hal yang memang sistem dari kegelapan itu, dari yang aktif itu, yang memang panas itu ada energinya. Karena sebenarnya itu tujuannya adalah untuk melatih, untuk memberi sebuah pengalaman, entah itu dark atau pembelajaran yang memang menyentuh hati. Cuman permasalahannya beberapa akhir ini aku melihat itu dan mengalami itu, yang dimana aku melihat, wow, this is too over. Ya, ini terlalu too much. Ini terlalu hilang balance ya. Jadi tujuannya udah bukan untuk pembelajaran, tetapi tujuannya adalah untuk menjerumuskan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan, menjebak selama mungkin. Jadi jatuhnya stagnan, memberhentikan, bukan untuk kemajuan, bukan untuk pelepasan, untuk mempelajari, mengalami yang energi ups and down itu ya, termasuk berarti termasuk negatif dan positifnya itu, termasuk high vibrations dan low vibration juga. Berarti ngomongin tentang kesedihan, takut, tapi di sisi balik itu ada kebahagiaan, joy, cinta, love, duka, semacam itu. Tujuannya untuk ups and down itu, dan yang memang itu akan gradually meningkat secara level advance-nya, secara pembelajarannya semakin tinggi, termasuk yang low vibration-nya juga ya, yang berhubungan dengan fear dan excitement itu. Nanti fear itu bukan fear lagi sih menurut aku ya, nanti akan berubah menjadi sesuatu hal. Aku udah dapat pesan ini sebenarnya semenjak dari November tahun lalu. Aku baru menuangkannya sekarang begitu, karena aku baru sempat sekarang membuat video ini dan baru sempat menuangkan semua isi pikiran aku. Oh ya, satu hal lagi sih, kayaknya sih sepertinya YouTube ini akan menjadi tempat seperti ini untuk aku. Jadi ini adalah tempat aku menuang semua pikiran aku, menuang semua ide-ide aku, semua download dari alam semesta, dari Tuhan atau dari entitas manapun. Entah itu dari mana ya, kadang aku pun tidak tahu, tetapi aku selalu dapat penjelasan atau pemahaman tertentu. Terakhir saja, aku mendapat pemahaman tentang nanti kedepannya bagaimana, tentang antara utopia dan distopia kayak gitu, antara dunia bawah dan dunia atas di dalam satu planet ya, di dalam satu realita gitu. Nanti ada social gap yang akan terjadi. Itu nanti deh. Aku akan membuat video itu setelah ini. Karena di sini aku mau ngebahas tentang good and evil itu. Jadi masalah good and evil ini banyak sekali yang corrupted, tainted, bahkan the good-nya juga, the lightness-nya, yang terang itu. Yang aku bisa bilang tidak semua terang itu adalah baik atau untuk kemajuan, untuk pembelajaran. Tidak semua yang hitam itu buruk atau
tidak ada pembelajaran sama sekali. Justru sebenarnya ini kayak semacam apa ya, kebalik kayak gitu konsepnya. Karena yang hitam ini tuh sebenarnya untuk mengalami, untuk pembelajaran. Dia menjadi sebuah evil, menjadi sebuah yang sangat tainted, sangat corrupted di zaman sekarang, especially kalian tahulah, kalian bisa melihat sendiri yang dimana banyak sekali yang apa ya, yang tidak sesuai atau berlebihan begitu constraint-nya. Ini bukan berarti ngomongin tentang hal yang penyimpangan atau semacam kayak gitu, atau apa ya, yang tidak pada normanya atau tidak pada normalnya, karena itu normal dan norma itu tuh buatan manusia. Karena yang aku omongkan ini sebenarnya lebih luas lagi constraint-nya, yaitu adalah area untuk mengeksplor sebagai human, sebagai manusia, sebagai kita, sebagai manusia dengan jati diri yang masing-masing. Dari 8 triliun manusia di seluruh dunia, masa semuanya sama semua gitu kan? Pasti banyak sekali mereka mengalami banyak hal-hal, dan bahkan mereka yang sedang mengalami the dark era kayak gitu, atau the light era, yang sangat terang dan sangat bahagia dan ada yang sedih. Tetapi permasalahannya constraint ini antara sedih dan terang, sedih dan bahagia ini too much. Yang itu, yang bahagianya terlalu bahagia misalnya, yang terlalu sedihnya terlalu sedih, yang takutnya terlalu takut gitu. Yang dimana disitulah ada peran yang ketiga, peran di sisi dari good and evil ini. Ada orang ketiga itu, atau subobjek ketiga itu, yang dimana mereka maunya adalah stagnation, maunya adalah apa ya, tidak ada kemajuan, tidak ada pembelajaran. Mereka bukannya hitam, mereka bukannya putih begitu, mereka ya corrupted itu sendiri, tainted itu, corruption itu sendiri, yang mereka maunya semau mereka kayak gitu, tidak pada jalan Tuhan, tidak pada jalan pembelajaran itu sendiri. Setidaknya kalaupun mereka, kan tidak semua orang itu beragama ya, aku membicarakan tentang seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja, atau tidak hanya orang lokal saja. Banyak sekali yang mereka memiliki perjalanan mereka masing-masing, dan mereka pun mungkin tidak punya agama, atau mungkin tidak tahu apa itu agama, apa itu religion, apa itu holy book. Intinya mereka belum tahu tentu itu, tetapi mereka belajar gitu. Jadi di sini aku lebih mengeraskan, lebih menekankan, bukan mengeraskan ya, tapi menekankan kalau di jalan pembelajaran itu banyak sekali rintangannya, yaitu mereka semua yang maunya kita stagnan. Bukan masalah hitam dan putih lagi, karena aku sekarang sudah mulai masuk beyond the light and darkness. Aku sudah mulai melihat semuanya as is, karena pada dasarnya light and darkness itu hanya konsep planet ini, hanya konsep pada realita ini. Karena yang memiliki gelap dan terang itu hanya di planet ini, di solar system ini. Kan kita tidak tahu kan ada tempat yang lain atau tempat planet lain yang dimana mereka selalu terang terus, atau mungkin gelapnya lebih dikit gitu dan terang lebih banyak, bisa saja gitu. Sedangkan kita kan terangnya dan gelapnya itu kan kayak seimbang seperti itu. Nah, disitulah aku ngerasa this is beyond the light and darkness, beyond good and evil, good and bad, lebih tepatnya itu good and bad. Karena evil itu sudah corrupted sebenarnya, sudah tainted. Jadi kita sebut aja good and bad ya, kayaknya itu lebih tepat deh. Nah, yang evil inilah yang dimana mereka sudah lewat batas, terlalu too much, terlalu corrupted. Jika itu bergulir, jika itu terus menerus, itu akan menjadi sebuah ampas, menjadi sebuah
yang tidak berguna kayak begitu, dan tidak menjadi stagnan dan menjadi beban untuk yang lainnya, atau yang memang di sekitar ya, yang mau kemajuan, yang mau berkembang, yang mau meningkatkan jati dirinya dan siapa dia, siapa aku, siapa mereka, dan apa dunia ini yang mereka mau pelajari lebih dalam lagi, yang memang menjalankan spiritualitas mereka masing-masing secara manusia. Karena ketika ngomongin supernatural atau spiritual itu personal. Jadi disitulah aku mau menuangkan ini, karena pada dasarnya banyak sekali yang sudah melewati batas. Contohnya seperti terakhir itu anxiety, kecemasan, itu energi itu kan sekarang lagi dinaik-naikan kan. Aku sempat cemas sebelumnya, aku sempat mengalami di posisi itu, tetapi itu seperti digiring dibuat aku supaya menjadi cemas, menjadi takut, menjadi sakit gitu, menjadi terhianati terus menerus, dan itu menjadi khawatir akan masa depan dan akan diri aku sendiri dan apa yang akan terjadi. Pada saat aku mau let go itu, pada saat aku mau melepas kecemasan itu, karena itu sebenarnya kecemasan kedua kalinya, tapi yang kedua ini tuh sangat intens. Karena dari pengalaman sebelumnya, di tahun ini lagi, yang aku maksud adalah dari awal tahun ini sampai sekarang ini, karena banyak sekali yang terjadi dalam hidup aku. Di situ aku mempelajari tentang good and evil itu, yang dimana mereka semua itu sudah tainted, sudah tidak pada jalan Tuhan kayak gitu. Bahkan yang putih pun, bahkan yang di cahaya pun, mereka seperti terkontaminasi, seperti ada yang mempengaruhi gitu. Sehingga mereka tidak mematuhi peraturan Tuhan seperti itu, atau tugas-tugas mereka masing-masing. Di situ aku banyak sekali bertemu dengan para entitas, dan memang bertemu sih, lebih tepatnya kayak berbicara dengan mereka dan bertukaran pikiran melalui telepatik ya. Bukan berarti aku bertemu dengan mereka dan aku melihat mereka semua. Aku tidak bisa melihat mereka. Aku hanya bisa merasakan dan telepat dan mengartikan apa yang mereka maksud melalui batin. Disitulah mereka menunjukkan siapa mereka. Ada yang baik, ada yang memang di jalan Tuhan, ada juga yang netral, ada yang ya begitulah membangkang dan mereka maunya stagnan. Ketika aku sudah mempelajari apa yang aku perlu pelajari, mereka tetap melakukannya. Mereka tetap membuat supaya aku tetap terjebak di dalam sana sebisa mungkin, sekecil apapun, sedikit apapun celahnya, karena ya mereka sudah tidak berjalan pada Tuhan lagi. There's something wrong in this world, dalam dunia ini, terhadap good and evil itu, good and bad itu, yang menjadi tainted, menjadi too much, terlalu banyak light, terlalu banyak hitam atau darkness-nya kayak gitu. Light-nya ini sudah menjadi disalahgunakan kayak gitu, dan yang hitamnya ini mempengaruhi yang putih dan juga yang baik, dan yang hitamnya juga sama. Jadi ini semacam kayak yang hitam itu memiliki musuh mereka sendiri, ibaratnya seperti itu. Yang hitam ini memiliki musuh mereka sendiri, yang dimana ini yang membangkang ini tidak mau mendengarkan kata Tuhan, dan mereka maunya seenak mereka, dan mereka tuh kayak seperti merekrut dan mengambil sih, lebih tepatnya kayak mencuri, mengambil,
mendominasi yang hitam yang lain supaya mengikuti apa yang mereka mau, bukan kata Tuhan. Itu supaya mereka lupa dengan Tuhan, supaya mereka tidak ingat dengan tugas mereka dan yang sesungguhnya, yang seharusnya adalah yaitu untuk mendorong, untuk membimbing, untuk kemajuan manusia, untuk manusia belajar, membuat sebuah karma supaya untuk belajar terhadap manusia itu. Dan yang putih itu membimbing supaya memberikan nasihat, memberikan sebuah vision atau memberikan sebuah pemahaman, pembelajaran, sharing. Itu saja mengenai tentang sharing. Banyak sekali yang di sisi putih ini menurut aku ya, karena selama ini yang aku alami, mereka tidak melakukan tugas mereka masing-masing. Ya sekarang masih melakukan tugas masing-masing itu adalah yang berhubungan dengan alam itu sendiri. Tetapi untuk yang berhubungan dengan manusia, mereka tidak melakukan tugasnya. Banyak sekali yang tainted. Mungkin karena memang manusia itu adalah makhluk yang paling susah ya untuk diatur, paling kompleks. Dan mereka juga, aku juga memahaminya kalau para yang putih ini dan yang terang ini, mereka kesulitan untuk memahami apa itu manusia, siapa manusia itu. Dan tidak kecil banyak dari mereka juga memandang rendah dari yang secara manusia. Maksud aku kayak memandang rendah manusia banyak sekali kayak gitu. Ada juga yang tidak ya gitu, yang memang mereka penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kasih sayang, dan mereka tidak membeda-bedakan atau tidak memandang rendah manusia, dan mereka mau membimbing, bahkan mereka mau berkorban begitu, rela mati ibaratnya gitu demi manusia. Ada yang seperti itu. Tapi di sini aku membicarakan yang memang tainted, yang memang corrupted. Disitulah dimana keseimbangan itu menjadi kacau. So, konklusinya adalah di sini menurut aku ini bukan masalah hitam dan putih lagi. Ini sudah bukan masalah light and darkness lagi. Ini sudah bukan masalah itu lagi. Ini udah beyond dari itu yang sedang kita hadapi secara dunia ini ya, bukan hak aku saja. Menurut aku ya, karena ini setidaknya apa yang aku alami. Dan itu reflect sebenarnya apa yang terjadi, karena kan aku kan hidup di dalam dunia ini, aku tidak hidup dalam realita ini, aku hidup dalam planet ini, dan yang aku rasakan itu memang kayak seperti proyeksi terhadap betapa mereka tidak sukanya keberadaan aku. Karena jujur aku tuh anti-mainstream. Aku tidak mengikuti tren, aku tidak mengikuti apa kata orang lain, tetapi aku mengikuti apa yang menurut aku itu make sense dan benar. Dan itu memang di jalan Tuhan. Memang itu pembelajaran itu sendiri dan the good thing gitu. Bahkan walaupun yang buruk pun, yang bad pun, itu harusnya untuk pembelajaran. Tapi kalau menurut aku bad itu tidak ada pembelajarannya, maka itu menurut itu sesuatu hal yang tidak bagus. Jadi yang buruk pun itu bagus jika itu adalah pembelajaran, ada hikmahnya di dalam itu. Ada yang bisa kamu petik, ada pengalaman untuk kamu mengerti secara keseluruhannya. Karena sesuatu hal itu pasti selalu ada yang disebut dengan dua sisi, yaitu duality, sisi kiri dan kanan, sisi hitam putih, baik buruk, kayak gitu. Dan menurut aku banyak sekali sih yang terjebak di dalam ilusi itu sih, karena menurut aku ini udah menjadi ilusi, karena banyak sekali orang berpikir kayak hitam putih saja kan, light and darkness saja, tapi sebenarnya tidak guys, lebih kompleks. Ada yang gray area itu. Gray area itulah yang banyak disalahgunakan. Bukan berarti gray area itu buruk, tetapi banyak sekali disalahgunakan. Karena situ blur kan, di situ blur antara baik dan putih, hitam dan putihnya. Gitu. Tapi kebanyakan
di situ menjadi gray area. Itu sebenarnya dari gray area itu ada yang disebut dengan colorful, yaitu adalah semua warna. Jadi ada yang semua warna, ada yang gray. Nah, gray area inilah biasanya yang tidak sesuai jalan Tuhan, kebanyakan dari mereka. Yang colorful ini, yang aku ngomongin tentang warna cahaya ya. Yang colorful ini justru yang paling unik dan paling dijaga mungkin sama Tuhan, karena aku dapat kata itu seperti dijaga oleh Tuhan, karena mereka di situ sedang membuat sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang tidak hanya hitam dan putih saja. Itu jadi seperti itulah. Dan sebenarnya aku pengen membicarakan ini panjang sekali. Mungkin ini terdengar seperti serius, aku berbicara juga seperti sangat-sangat serius. Dan ya memang serius itu sih. Banyak sekali sih sebenarnya yang aku pengen tuangkan secara pikiran aku. Sebenarnya sih ini bakal menjadi monolog vlog kayak gini, monovlog. Dan aku akan berbicara kayak begini. Nanti kedepannya pasti akan aku menuangkan semua pikiran-pikiran aku tentang hal-hal seperti ini. Dan mungkin banyak orang yang tidak akan setuju, banyak orang yang akan berargumen, banyak orang yang akan mencaci maki aku. Aku sudah akan kayak kayak mendebak dan akan banyak orang yang gak suka sih. Tetapi yang aku bisa kasih tahu adalah I'm here not to please people. No, this is my YouTube. Jika kalian tidak setuju dan tidak mau mendengar ini, silakan. Karena pada dasarnya ini adalah YouTube aku, dan ini memang aku tujukan untuk menuang isi pikiran aku supaya aku bisa menonton balik juga gitu. Dan sekaligus juga mungkin jika di situ ada sebuah pembelajaran untuk kalian masing-masing yang mendengarkan, ambil saja, tidak apa guys, karena itu memang tugas aku, mungkin semacam itu mungkin ya, karena aku juga masih bingung. Tapi tujuannya adalah aku have fun sih dengan melakukan seperti ini, sekaligus sharing karena di situ juga memberi sebuah kebahagiaan juga sih, kayak seperti apa yang aku pikirkan itu berguna gitu, tidak hanya untuk aku saja. Ambil yang bisa diambil ya guys, dan ambil yang memang bisa kamu pahami. Kalau kamu kurang paham tidak apa, jangan dipaksakan, atau itu bikin kamu stres atau bikin kamu takut, jangan. Aku saranin ke kamu lebih baik anggap ini halu mungkin, silakan, aku tidak apa. Karena pada dasarnya memang ini memang olah pikir aku, dan ini memang spiritualitas aku. Jadi mungkin YouTube ini kedepannya akan menuangkan semua tentang spiritualitas aku dan apa yang aku lakukan secara spiritualitas aku dengan cara aku sendiri. Karena pada dasarnya di sini aku tidak membicarakan tentang agamaku atau agama tertentu. Tidak. Ya, jikapun aku ingin membicarakan tentang agama, itu memang secara general, gitu, secara keseluruhan. Ataupun kalau ngomongin spesifik itu paling untuk contoh atau untuk pembelajaran lagi, seperti itu, bukan karena komunitasnya atau semacam itu. Aku ngomong kayak gini pasti bakal banyak yang ya begitulah. But I'm decide to keep going gitu, dan let's see how is this gonna be. Thank you so much sudah menonton. Aku rasa sih cukup sampai di sini, karena pada dasarnya aku mendapatkan banyak hal tetapi kayak udah lupa kayak gitu. Jadi di sini ini tuh kayak cuma secuilnya aja sih, jujur begitu. It's in my brain somewhere, tapi aku nggak tahu di mananya. Berusaha untuk mengingat tetapi susah gitu, karena aku udah dapat pemahamannya itu sih. Intinya adalah pengkhianatan dan membangkang dan melawan Tuhan. Intinya itu. Mereka suka stagnation, sedangkan Tuhan sukanya keberlangsungan dan kemajemukan dan
diversity dan plural kayak gitu, bermacam-macam dan berkembang juga, dan pembelajaran itu kayak bergerak, sedangkan mereka maunya stagnan itu. Thank you so much untuk semuanya sudah nonton aku. Ini adalah official video pertama aku yang sudah sampai nonton sampai akhir. Thank you semuanya udah mendengarkan isi pikiran aku. Kita lihat nanti ke depan bagaimana ya. Aku pun tidak tahu ini video akan menjadi seperti apa dan akan banyak ditonton banyak orang atau tidak. Tapi I don't want to hope too much. Jadi yang aku mau lakukan ini adalah aku mau enjoy dengan prosesnya sebisa mungkin, karena aku melakukan video ini dengan sendiri. Keep going thing. Okay, let's end this video over here. See you on the next video, guys. Thank you so much. Bye. Thank you.